Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4D Praktikum Serologi dan Imunologi Farmasi Unsri. Jadi di sini kami akan membahas mengenai materi pengujian cross matching. Dalam hal ini kami menggunakan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Alasan Inkompatibilitas Cross Match Sel Darah pada Bank Darah Institut Pengajaran Referal Perawatan Tertia di India Selatan. Berikutnya ini ada latar belakang dari uji kompatibilitas pratransfusi yang dilakukan untuk mencegah transfusi sel darah merah donor yang tidak kompatibel. Hal ini dapat meyakinkan golongan darah ABO, kompatibilitas antara darah donor dan pasien, serta dapat mendeteksi sebagian besar antibodi sel darah merah yang signifikan secara klinis dengan baik. Tujuan dari tes pratransfusi ini adalah untuk memastikan bahwa sel darah merah donor atau RBC harus dapat bertahan hidup pada saat proses ditransfusikan dengan baik. Pada subjek normal, pemulihan sel darah merah yang segar dan kompatibel ini sekitar 97% sampai 102% pada 60 menit pertama. Berikutnya ada 95% sampai 100% pada 24 jam berikutnya. Pengujian kompatibilitas pratransfusi ini dilakukan untuk mencegah transfusi sel darah merah donor yang tidak kompatibel yang dapat menyebabkan reaksi transfusi hemolitik yang dimediasi oleh imun tubuh. Pengujian dari pratransfusi dapat memastikan kompatibilitas golongan darah ABO antara donor darah dan pasien serta dapat mendeteksi sel darah merah yang paling signifikan secara klinis dengan baik yang dapat bereaksi dengan antigen pada sel darah merah donor. Namun, hal ini tidak selalu dapat menjamin kelangsungan hidup sel yang ditransfusikan secara normal karena sejumlah kecil reaksi juga dapat merusak akibat inkompatibilitas serologis masih dapat terjadi pada hal ini. Selanjutnya itu tujuan dari screening antibodi adalah untuk mendeteksi sebanyak mungkin antibodi yang signifikan secara klinis dan sedikit mungkin antibodi yang tidak signifikan secara klinis dan untuk menyelesaikan prosedur pada waktu yang tepat. Metode tradisional dalam melakukan pengujian kompatibilitas ini ada indirect comps test atau ICT yang dilakukan dalam tabung reaksi. Kemudian berbagai reagen peningkatan atau potensiator ditambahkan dalam fase inkubasi sekitar 37 derajat Celcius. Banyak antigen golongan darah dan gen yang telah diidentifikasi dan peran fisiologis yang sudah terungkap dan sangat telah ditemukan menjadi penentu penting dalam pengobatan transfusi. Kira-kira 400 antigen sel darah merah telah diidentifikasi pengenalan TIK pada tahun 1945 yang menambahkan dimensi baru pada keselamatan transfusi darah. Setelah itu, terjadi peningkatan besar dalam identifikasi antibodi yang menyebabkan reaksi transfusi atau penyakit hemolitik pada bayi yang baru lahir, di mana pengelompokan darah sebelum transfusi, screening antibodi sel darah merah, dan pengujian kompatibilitas sangat penting untuk mencegah transfusi darah yang tidak sesuai dengan alloimunisasi. Pada protokol, pencocokan silang yang sensitif dikembangkan untuk lebih meningkatkan keamanan transfusi, termasuk pencocokan silang desil atau DCT dan kontrol otomatis. Namun, pencocokan silang kecil itu dihentikan sejak pengenalan screening antibodi untuk donor. Serum atau plasma penerima harus diuji untuk antibodi yang tidak terduga yang telah signifikan secara klinis. Tujuan dari tes screening antibodi adalah untuk mendeteksi sebanyak mungkin antibodi tak terduga yang signifikan secara klinis. Secara umum, antibodi yang tak terduga itu secara klinis mengacu pada antibodi yang relatif pada suhu 37 derajat Celcius atau dalam tes antihemoglobin yang diketahui telah menyebabkan reaksi transfusi atau kelangsungan hidup sel darah merah yang telah ditransfusi secara tidak dapat diterima. Nah, pada semua antibodi sel yang telah diteliti itu ada anti-B dan anti-A yang terbentuk secara alami dan di mana dapat didefinisikan sebagai antibodi tak terduga. Nah, setelah itu ada dua jenis antibodi yang tak terduga, ada alon antibodi dan autoantibodi, yang dimana produksi alon antibodi dapat terjadi akibat kehamilan, transfusi, transpolasi, atau suntikan. Disimpulkan bahwa untuk pasien yang kemungkinan tidak memerlukan transfusi darah dalam pengaturan medis, tipe dan screening harus menjadi pendekatan yang umum. Jika layar ini negatif, tidak ada pengujian lebih lanjut yang akan mengenali, tetapi pencocokan silang dapat dilakukan dan komponen darah dapat diberikan dengan cepat jika diperlukan.
Untuk pasien di mana screening antibodi positif terdeteksi pada jenis dan permintaan screening, pengujian lebih lanjut sebagaimana diuraikan di atas bersama dengan pencocokan silang akan dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk darah yang kompatibel tepat waktu. Terlibat dalam seluruh proses transfusi. Kecocokan silang harus diminta untuk pasien yang dimaksudkan dengan transfusi darah. Urutan ini harus mencakup jumlah unit sel darah merah yang dibutuhkan. Di laboratorium, perintah cross-matching menghasilkan pengelompokan darah dan screening antibodi serta pengujian kompatibilitas dengan persiapan dan pelabelan unit darah merah untuk transfusi ke penerima tertentu. Baiklah, sekian review jurnal cross-matching dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.